Tapi kembali saya ingat, oh saya dulu komandannya Korps Baret Merah, jadi tidak ada masalah. Mau merah, mau putih, nanti saya diundang pakai tutup kepala kuning, nggak ada masalah, kita semua bersaudara. Jadi demikian. Saya bicara sekarang adalah juga tadi kebanggaan di sini tempat perjuangan, sebagaimana semua daerah ada pengorbanannya, karena kita adalah bangsa yang tidak menerima kemerdekaan sebagai hadiah. Kita memperebutkan kemerdekaan dengan perjuangan yang lama, perjuangan yang penuh darah, keringat dan air mata. Kita tidak menerima hadiah, kita perang untuk kita merdeka. Jadi ini, dan di sini di kota ini juga ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya, dan tidak ada salahnya kita berpikir apakah tidak di alam merdeka, tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, apa tidak ada baiknya kita kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya lagi. Perlu kita pikirkan. Seorang yang berjuang, tertawan oleh musuh, puluhan tahun dibuang, tidak boleh kembali ke kampung halaman. Masa di saat Indonesia merdeka mungkin saya sodorkan suatu pemikiran dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, kita kembalikan beliau ke kampung halamannya sendiri. Saudara-saudara sekalian, wali kota, bupati ya, adalah ujung tombak dari pembangunan bangsa. Saudara-saudara adalah eksekutif yang harus implementasi pembangunan bangsa. Berarti nation building itu adalah tanggung jawab saudara-saudara sebagai ujung tombak eksekutif. Presiden dibantu menteri-menteri, gubernur, kemudian bupati dan wali kota. Betapa bagusnya rencana yang dibuat di pusat, kalau implementasinya tidak bagus, pembangunan bangsa akan terhambat. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa bangsa kita ini saat ini berada di suatu persimpangan jalan, berada dalam suatu persimpangan jalan. Kita patut bersyukur bahwa bangsa kita telah mengalami proses sejarah yang penuh cobaan dan tantangan. Saudara-saudara, kita harus sadar dan kita harus mengerti bahwa bangsa ini demikian besarnya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dari segi jumlah penduduk, ya, keempat terbesar di dunia. Tapi dari segi luas wilayah, kita juga negara yang sangat besar, sebesar Eropa Barat. Eropa Barat 27 negara. Kita satu negara.
Kita bisa bayangkan Eropa punya 27 kepala negara, 27 kepala pemerintah, 27 parlemen, 27 tentara, 27 sistem politik. Kita satu. Dan kita juga harus paham dan mengerti bahwa kita adalah negara yang sangat kaya. Dari semua lembaga dunia yang meneliti sumber alam mengatakan bahwa kita negara ke-6 terkaya di dunia dari segi sumber alam. Kita. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat optimis, ya. Sedikit gembira, tepuk tangan. Tapi ada tapinya. Negara yang besar, negara yang kaya selalu mengundang kekuatan lain, bangsa lain untuk mengambil kekayaan kita. Ini mungkin tidak enak, tapi ini kenyataan. Ratusan tahun bangsa-bangsa lain datang ke kita, bukan kita ke mereka. Spanyol ke sini, Portugal ke sini, Belanda ke sini. Belanda ke sini nggak mau pulang. Prancis ke sini, ya. Inggris, Jepang, Mongol, semua ke sini ratusan tahun. They come here, we did not go there. Artinya apa? Dari sejak dulu banyak pihak, banyak negara, banyak kekuatan sudah tahu Kepulauan Nusantara ini sangat-sangat kaya. Dulu tahun 1600-an mereka kesini karena mereka butuh rempah-rempah. Dulu tidak ada kulkas, jadi rempah-rempah sangat dibutuhkan untuk mengawetkan makanan. Dan makanan yang bisa diawetkan menentukan untuk kekuatan perang. Kapal-kapal layar butuh makanan yang diawetkan. Jadi siapa yang punya rempah-rempah, dia menjadi superpower. Karena angkatan lautnya bisa bertahan 2-3 minggu, bahkan bisa 1-2 bulan. Demikian Belanda superpower, Inggris superpower, Prancis superpower, Spanyol superpower, Portugal superpower. Mereka menguasai sumber alam. Spanyol kuasai perak dan emas dari Amerika Latin, superpower. Ini sejarah peradaban manusia. Jadi saudara-saudara, para pemimpin rakyat, para kepala negara, para kepala kota, Anda harus paham bahwa negara kita demikian kayanya, dan karena kaya kita, kita selalu harus siap diganggu. Sebagai contoh, Presiden kita, Presiden Joko Widodo, bertekad untuk sumber alam kita tidak boleh dijual murah dalam bentuk bahan mentah. Beliau bertekad dan beliau melaksanakan program hilirisasi. Artinya bahan-bahan kita harus diolah di tanah air kita sendiri. Karena dengan bahan-bahan itu diolah, nilai tambah kita yang kita terima bisa naik puluhan kali, bahkan ada yang ratusan kali. Saudara-saudara, contoh
boksit, bahan untuk alumina, bahan untuk aluminium, bahan untuk pesawat terbang, mobil, motor, komputer, videotron, televisi. Selama ini kita mengizinkan ekspor boksit gelondongan, dan kita beli mobil dari luar, beli motor dari luar, beli komputer dari luar. Demikian juga nikel sama, selama puluhan tahun bahkan kita izinkan nikel dijual dalam bentuk mentah. Sekarang kita mengatakan no, kita harus olah di sini. Saudara-saudara, dalam 1 tahun begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, dalam 1 tahun dari tahun 2021 sampai 2022, penerimaan negara, penerimaan bangsa Indonesia dari nikel naik 20 kali lebih. Bayangkan. Jadi saudara-saudara, kenapa saya singgung ini semua? Saya mulai dari makro, karena memang saudara berkepentingan, saudara mau dengar kepentingan kota. Tapi kalau saudara bertanya bagaimana program ini, program itu yang berurusan langsung di tanggung jawab saudara-saudara, tentunya ujung-ujungnya kita harus bicara kemampuan uang. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan keuangan kita. Satu-satunya jalan adalah hilirisasi. Semua kekayaan kita olah di dalam negeri. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kekayaan kita naik berpuluh kali lipat. Di hadapan saudara ada slide, Anda bisa lihat nikel naiknya berapa kali, boksit, tembaga kalau kita olah, timah kalau kita olah, ya. Bahkan ikan pun kalau kita olah di sini, udang pun naiknya puluhan kali. Sawit kalau diolah turunannya adalah berapa puluh, kalau tidak salah 59. Salah satu margarin bahan untuk mentega naiknya 79 kali. Kelapa ada di seluruh Nusantara, tapi kalau kita olah menjadi minyak kelapa MCT, nilai tambahnya 18 kali. Jadi saudara-saudara, inilah dengan penerimaan negara, dengan kekayaan negara meningkat drastis, kita bisa atasi masalah-masalah yang ada di kota dan kabupaten. Masalah-masalah yang kalian merasakan perlu bantuan. Bagaimana menghadapi pendidikan guru honorer, bagaimana hadapi pelayanan kesehatan, bagaimana menghilangkan stunting yang dikatakan presiden, menghilangkan stunting bukan dengan ceramah, menghilangkan stunting bukan dengan wejangan. Menghilangkan stunting harus kita hidupkan. Posyandu atau sejenis itu harus dicatat
bayi-bayi yang di bawah timbangan normal, ibu-ibu yang kurang, itu harus segera kita kasih susu, kita kasih makanan dan sebagainya. Untuk itu kita butuh kemampuan keuangan yang kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar, dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan dilaksanakan per 5 tahun, bukan dilaksanakan per 10 tahun. Nation building adalah per generasi. Saudara-saudara, ya, resminya kita merdeka 17 Agustus 45, resminya. Tapi waktu 45 sesungguhnya kita belum berdaulat. Kita menyatakan merdeka, tapi kita perang. Kita perang. Jadi tidak ada pembangunan, yang ada perang. Kita menerima kedaulatan tahun 50, persisnya 31 Desember tahun 49, dan setelah itu kita tidak diberi kesempatan pembangunan. Ada NII sebelum kita merdeka, sudah ada pemberontakan, Madiun, NII, APRA, coba lihat dengan seksama tanggal-tanggal itu. Terus kita dihadapi persoalan-persoalan. Perang saudara, PRRI Permesta, PGRS PKU, G3. Jadi intinya saudara-saudara, kalau kita jujur, kita baru mungkin pembangunan baru tahun 70-an. Alhamdulillah kita sampai di sini. Dan yang saya ingin ingatkan seluruh unsur masyarakat dan unsur pimpinan, saudara-saudara, kita harus waspada. Kita jangan terlalu naif. Kita bangsa yang terlalu lugu dan terlalu baik. Kita ramah. Masalahnya bangsa-bangsa lain belum tentu seramah kita. Bangsa-bangsa lain akan memikirkan kepentingan mereka sendiri. Nyatanya ribuan kapal asing mengambil ikan kita di laut kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, ini kenyataan. Saya ketemu Menteri KKP kemarin kalau tidak salah. Dia mengatakan dia mau berkunjung ke suatu negara. Saya nggak sebut negara mana, nggak enak, ya kan? Nanti hubungan diplomasi kita nggak benar. Dia mau berkunjung ke Menteri Perikanan negara itu, memberi syarat kepada Menteri KKP kita. Boleh Anda berkunjung ke saya, tapi saya minta dulu kau larang nelayan-nelayan Indonesia untuk terlalu banyak ambil ikan tuna di Indonesia. Kan aneh, laut Indonesia, nelayan Indonesia, tunanya ada di Indonesia, harus kita kurangi nelayan kita untuk ambil ikan. Alasannya kalau ikan terlalu banyak diambil di Indonesia, dia nggak kebagian ikan. Akhirnya Menteri KKP bilang ke saya, Menhan, saya nggak jadi berangkat. Sudah nggak jadi berangkat. Untuk ketemu saja kok kasih syarat. Saudara-saudara, ini adalah kenyataan. Sekarang ini persaingannya persaingan keras,
persaingan adalah persaingan ekonomi. Inilah yang saya mengerti, saudara. Undang saya di sini ingin mendengar apa gagasan Pak Prabowo yang akan berurusan dengan pembangunan kota. Ya. Saya berpendekatan bahwa desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi ini tidak dapat dikotak-kotakan. Satu kesatuan. Kalau di desa ada tenaga kerja yang tidak dapat pekerjaan, dia akan lari ke kota. Kalau di kota tidak ada pekerjaan, dia akan lari ke ibu kota provinsi. Saudara-saudara, jadi pendekatan kita harus integral, komprehensif, dan lihat sumber masalahnya. Sumber masalahnya kita sudah mengerti. Kita perlu meningkatkan penghasilan kita supaya gaji-gaji bisa naik, supaya banyak lapangan kerja, saudara-saudara, dan hanya supaya pendidikan harus berhasil. Kita sekarang kurang dokter-dokter spesialis. Saudara wali kota, saya kira saudara mengerti di kota kalian berapa spesialis jantung bisa pasang kateter, bisa pasang stent, berapa ahli onkologi, ahli kanker yang bisa obati leukemia, berapa alat-alat yang bisa dioperasikan di kota kalian dan sebagainya. Saudara yang lebih tahu. Pendidikan harus kita tingkatkan. Semua, dan ini semua perlu investasi yang besar. Jadi saudara-saudara, strategi yang sudah dilaksanakan, kuncinya ada hilirisasi. Tapi hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa, diadu ke WTO, diadu, pemerintah kita naik banding, dia adu lagi, naik banding lagi, kita tidak tahu. Tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara-saudara, bayangkan, kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan. Kita mau olah di Indonesia. Karet kita mau olah di Indonesia. Kelapa sawit kita mau olah di Indonesia. Coklat kita mau olah di Indonesia. Semua bahan itu kita mau olah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita. Supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja, supaya wali kota bisa dapat retribusi, supaya pajak naik, penghasilan naik, saudara-saudara. Sampai demikian, sampai menteri-menteri kita harus ke sana, pemimpin-pemimpin tanya, mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Saudara-saudara, karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan. Menurut saya kuncinya itu, saudara sebagai pemimpin terdepan, saudara yang menerima mandat dari rakyat terdepan, saudara sangat berperan untuk memelihara momentum nation building kita. Saya bisa lebih rinci bicara ini, tapi secara garis besar itu yang saya ingin sampaikan. Strategi pembangunan kita sudah benar, hilirisasi di semua bidang
sangat penting, dan itu kuncinya, bahwa semua banyak sekali lembaga internasional, pakar-pakar, pengamat, dan lembaga pengkajian mengatakan bahwa kita yang sekarang sudah ekonomi ke-16 dan waktu dekat akan menjadi ekonomi ke-10, dan insya Allah 2045 di zaman tadi generasi Z muncul, kita sangat besar kemungkinan bisa menjadi negara ekonomi ke-5 di dunia atau ke-4. Tapi kembali ada syaratnya. Syaratnya adalah, bisakah pemimpin-pemimpin Indonesia kerjasama? That is the question. Saya pernah baca kajian-kajian mereka. Can the elite of Indonesia work together? Kalau kita bisa kerjasama, insya Allah kita akan sangat berhasil, dan kita akan jadi negara maju. Kita tidak mau jadi negara rakyat kita hanya nerima UMR, kita mau dan kita mampu menjadi negara berpenghasilan memadai. Saya kira itu, saudara-saudara. Kita bersyukur kita berhasil mengatasi berbagai krisis yang sangat berat. Kita selalu, kalau terjadi dan kita sudah berhasil, kita lupa kesulitan kita. Waktu COVID mulai datang ke Indonesia, marilah kita ingat, belum ada vaksin, kita tidak tahu virus apa, kita takut. Banyak yang takut keluar dari rumah. Kita cuci tangan setiap 5 menit, pakai masker, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita diramalkan bahwa Indonesia akan kolaps. Muncul di CNN, muncul di mana-mana. The Indonesian health system on the verge of collapse. Alhamdulillah, kita buktikan kita tidak kolaps. Kesehatan kita lumayan, pengorbanan dokter-dokter banyak, perawat-perawat banyak berkorban, tapi kita mampu mengatasi lebih cepat dari banyak negara lain. Dan itu adalah karena keberhasilan kepemimpinan pemerintah kita yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, dan adanya kerjasama elit. Pada saat itu kita tidak memandang partai apa, kita tidak memandang suku apa, kita tidak memandang agama apa, kita tidak memandang ras apa. Kita bersama-sama telah mengatasi krisis itu. Dan sekarang saya kira kuncinya adalah demikian. Saya sangat optimis, karena itu saya juga dalam politik saya ingin menjalankan politik kerukunan, politik kebersamaan, politik kesejukan. Saya menjadi semakin yakin gaya demokrasi kita, gaya kepemimpinan politik kita harus kepemimpinan politik yang sejuk, yang bersahabat, yang santun, dan yang sopan, dan yang mengajak kebersamaan. Saya kira ini sangat penting. Ini berbeda dengan tradisi demokrasi di negara-negara lain. Di negara lain kadang-kadang kita lihat debat-debat itu saling caci maki, saling kejar mengejar, saling ini menurut saya kurang tepat untuk tradisi bangsa Indonesia. Dan saya kira kita sudah buktikan sekarang Indonesia jadi panutan di mana-mana. Saya keliling kemana-mana, mereka selalu
sekarang mulai melihat ke Indonesia. Bahkan saya laporkan ke Bapak Presiden, saya ketemu beberapa pimpinan negara-negara Afrika, mereka sekarang minta dilatih di bidang pertahanan oleh tentara kita. Mereka minta mengirim perwira-perwira untuk dilatih di Indonesia. Demikian kita sekarang sudah menjadi panutan. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan secara garis besar. We are on the right track. Kita bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa, kita diberi kekayaan demikian. Sekarang tergantung kita, tergantung pemimpin-pemimpin. Bisakah kita kelola dengan baik? Bisakah kita menjaga kekayaan itu? Bisakah kita menyampaikan roda pemerintahan yang bersih, yang efisien, supaya kekayaan itu benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan sekarang memang benar, kita sekarang harapannya adalah di anak-anak muda kita, di Gen Z. Kita harapan kepada mereka. Kalau kita banyak kekurangan, kita berharap dari mereka akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari kita, lebih pintar dari kita, menguasai teknologi. Jangan mau dibohongi terus oleh bangsa-bangsa asing. Saya tidak mengajak kita membenci bangsa asing, tidak. Kita harus belajar dari yang kuat, tapi jangan mau dibohongi terus, ya. Jangan mau dibohongi terus, saudara-saudara. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, saya banyak sekali slide. Ini ada slide, ada 33 slide. Tapi saya dibatasi oleh tuan rumah Pak Prabowo hanya 30 menit. Ini udah lewat belum 30 menit? Jadi kalau di sini saya harus patuh, ya kan? Karena saya ini sudah purnawirawan. Kalau dulu Pak Bima takut sama saya, sekarang saya takut sama Pak Bima. Dia ketua Apexi, bayangkan. Saudara-saudara sekalian, saya hanya titip satu, ya. Saya mau titip sama para wali kota, para bupati dan para gubernur. Saya titip, saudara-saudara, saya lihat kota-kota kita harusnya lebih cantik lagi, lebih indah lagi. Yang saya perhatikan terlalu banyak iklan-iklan, terus terang saja. Dan juga anak-anak kita banyak nakal-nakal. Dia suka pakai pilox, iya kan? Dia coret-coret itu di jalan-jalan protokol yang bagus-bagus, dicoret-coret. Saudara-saudara, kita perlu pariwisata, kita perlu devisa. Saya titip lah, para wali kota harusnya, dulu kalau tidak salah ada kejuaraan apa ya, Adipura atau sebagainya ya, mana kota yang paling bersih, paling indah gitu. Ini agak mengganggu, karena saya sekarang kan saya jadi warga Bogor, Pak, hanya kabupaten bukan di kota, tapi kan saya liwat tempat Bapak tiap hari. Itu aja yang saya titip. Bagaimana kita yakinkan anak-anak kita, ya sudah ada, masa keluarin uang beli pilox, coret-coret ya kan. Kita kalau bisa kita bersihkan, kita bikin indah kota-kota kita supaya pariwisata naik. Yang saya lihat Malaysia, negara yang jauh lebih kecil dari kita, kalau tidak salah Malaysia itu mungkin 40 juta jumlah penduduknya, kita 8 kali dia. Malaysia itu penghasilan pertama bukan kelapa sawit, penghasilan pertama elektronik, kedua pariwisata. Jadi pariwisata dia itu 1 tahun itu
6 miliar dolar. Sama dengan kita. Padahal kita negara yang 8 kali lebih besar dari dia jumlah penduduknya. Thailand luar biasa. Penghasilan dia pada puncaknya sebelum Covid 20 miliar dolar. 20 miliar dolar, kita hanya sekitar 6 miliar. Padahal dia negara yang mungkin sepertiga kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, dan marilah kita bersatu, marilah kita rukun, mari kita maju bersama. Partai apapun, marilah kita utamakan kepentingan bangsa dan rakyat kita dan anak-anak muda kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.